Yo, halo semuanya. Balik lagi bareng Mimin yang setia nemenin hari-hari gabut kalian. Gimana nih? Indominya udah mateng? Atau malah lagi nonton sambil boker? Santai aja bro, yang penting enjoy. Karena kali ini, Mimin bakal ngebahas salah satu film horor yang katanya paling serem di tahun 2025. Seremnya tuh sampai bikin bulu kuduk Mimin pengen resign. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur cerita dari film Weapons. Kisah ini bermula di sebuah sekolah dasar. Hari itu tampak begitu cerah bagi para murid maupun para guru, terutama bagi seorang guru baru bernama Justin yang terlihat bersemangat memulai harinya. Namun suasana itu berubah aneh saat ia tiba di kelas tempatnya mengajar. Ruangan yang biasanya ramai, kini justru sunyi. Tak ada satupun murid yang hadir di sana, kecuali satu anak bernama Alex. Dialah satu-satunya murid yang datang hari itu. Dari total 17 murid di kelas tersebut, hanya dia yang muncul. Pertanyaannya, kemana perginya yang lain? Apakah masih nonton Rudy the Chalk Zone? Usut punya usut. Kejadian aneh itu bermula tepat pada tengah malam. Pukul 2:17, waktu yang sama di setiap rumah. Satu persatu anak dari kelas yang diajar Justin tiba-tiba terbangun. Tanpa suara, tanpa alasan. Mereka melangkah keluar dari rumah masing-masing dan menghilang menuju kegelapan malam. Keesokan paginya, suasana berubah kacau. Para orang tua panik. Polisi pun segera turun tangan. Pencarian dilakukan ke berbagai tempat, tapi hasilnya nihil. Justin, Alex, dan orang tua Alex dipanggil untuk diinterogasi. Namun Alex sama sekali tak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Karena insiden tersebut, pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk menutup seluruh kegiatan belajar selama 1 bulan penuh. Sebulan pun berlalu. Pihak sekolah akhirnya memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar. Namun, sebelum malam pembukaan, para guru dan orang tua murid mengadakan rapat mendadak di sekolah. Suasananya penuh ketegangan. Di tengah rapat itu, seorang ayah bernama Archer, orang tua dari salah satu murid yang hilang, meluapkan emosinya. Ia masih menyimpan kemarahan besar kepada pihak sekolah, terutama kepada Justin. Baginya, guru muda itu gagal menjaga anak-anak di kelasnya. Ia bertanya-tanya, kenapa hanya murid di kelas Justin yang hilang? Kenapa tidak dengan kelas lainnya? Pertanyaan itu pun menyebar di antara para orang tua, dan kecurigaan mulai mengarah pada Justin. Suasana rapat semakin panas, hingga salah satu rekan guru, Marcus, menenangkan Justin dan menyarankannya untuk segera pulang sebelum keadaan semakin memburuk. Namun Justin tidak langsung pulang. Ia memutuskan untuk singgah sebentar, membeli minuman. Di depan toko, seorang pemuda datang menghampirinya. Dia berniat minta sumbangan. Sambil memilih minuman yang cocok diminum ketika banyak masalah, ponselnya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Justin mengangkatnya, tapi tak ada suara. Hanya desahan napas berat. Begitu ia keluar dari toko, suasana terasa berbeda. Dari kejauhan, tampak sebuah mobil yang berhenti. Lampunya redup, mesinnya masih menyala, dan entah kenapa, Justin merasa dirinya sedang diawasi. Waktu malamnya ia habiskan untuk menonton televisi. Namun dia nggak bisa tenang karena tiba-tiba aja ada yang menekan bel pintu. Justin coba nyamperin, tapi nggak ada siapa-siapa. Awalnya ia kira palingan anak remaja yang jahil. Namun pintunya kali ini digedor, membuat Justin kesal dan langsung membukanya. Seperti yang dilihat, nggak ada siapa-siapa di situ, kecuali mobilnya yang mendapatkan vandalisme. Meskipun udah dicuci pakai sunlight, tetap aja nggak hilang. Mau nggak mau, Justin harus membawanya ke sekolah. Akhir-akhir ini, Marcus sangat khawatir akan kesehatan Justin karena keadaan yang menimpanya. Marcus juga menyarankan Justin untuk coba pergi ke psikiater. Namun Justin nggak perlu itu semua. Justin malah pengen ketemu sama Alex, satu-satunya murid yang nggak hilang. Marcus malah menolaknya dengan alasan sebagai seorang guru, Justin harus profesional. Akhirnya, karena nggak boleh ketemu, Justin mutusin buat balik. Takdir berkata lain, Justin melihat Alex keluar dari sekolah. Atas kejadian semalam,
Justin melaporkannya ke polisi setempat kalau dia baru saja mendapatkan teror tadi malam. Di situ Justin malah ketemu mantan pacarnya yang juga seorang polisi bernama Paul. Pada akhirnya mereka berakhir minum-minum lalu ya, kalian tahulah ya. Paginya, Justin nganterin Paul ke kantor. Perlu kalian ketahui, si Paul ini ternyata udah punya bini. Jahat juga si Justin. Justin kembali lagi ke sekolah. Namun kali ini, tujuan dia adalah mengikuti Alex. Bahkan Justin nekat buat netuk pintu rumah Alex. Namun ia nggak dapet jawaban sama sekali. Justin menyadari ada yang aneh dengan rumah Alex. Setiap jendela rumahnya ditutup pakai koran. Karena penasaran, Justin terus mencari jendela yang masih terbuka. Dari halaman belakang, ada celah kecil yang terbuka. Pas Justin coba ngintip ke dalam, terlihat dua orang yang mematung. Yang kemungkinan besar itu adalah orang tua si Alex. Ngerasa kalau ada yang janggal. Justin memastikan kembali takutnya ia salah lihat. Dan bener aja, mereka berdua adalah orang tuanya Alex. Justin segera melaporkan hal tersebut pada Marcus. Namun seperti biasa, tanggapan Marcus tidak membantu Justin. Marcus bahkan meminta Justin buat stop menyelidiki Alex. Justin yang bimbang akan hal tersebut, mutusin buat beli minuman lagi. Dari belakang muncul seorang wanita yang langsung ngelabrak Justin. Ternyata itu istrinya si Paul. Dia marah karena tahu kalau Justin habis sama Paul. Atas semua kejadian hari itu, mulai dari keanehan di rumah Alex sampai dilabrak istrinya si Paul, Justin benar-benar merasa sedikit depresi. Sampai dia bermimpi memasuki kelasnya di sekolah. Namun semua murid tertunduk di meja dan tiba-tiba keesokan harinya, Justin langsung menghampiri Alex. Justin menanyakan kabar Alex. Namun Alex menjawab ia baik-baik saja. Tapi si Alex ngebentak Justin, yang notabene guru dia sendiri. Semakin curiga, Justin kembali menggedor pintu rumah Alex, meskipun gak dapet jawaban. Bahkan ia nekat buat nunggu sampai larut malam buat mengawasi keadaan rumah itu. Hal gak diinginkan terjadi. Entah kenapa tiba-tiba ibunya Alex keluar sambil bawa gunting. Dia masuk ke mobil Justin dan hanya memotong rambutnya saja, kemudian pergi. Oh iya, jadi film ini tuh agak unik kalau menurut Mimin, di mana kita akan diperlihatkan sudut pandang setiap karakternya. Nah, yang tadi kan udah tuh dari sudut pandang si Justin. Sekarang kita beralih ke sudut pandang si Archer, bapak-bapak yang memprotes Justin pas rapat malam di sekolah. Si Archer adalah ayah dari salah satu anak yang hilang malam itu. Sejak kejadian tersebut, hidupnya berubah total. Setiap hari Archer terus berusaha mencari tahu kemana anaknya menghilang. Ia bekerja sebagai mandor bangunan di daerah sekitar situ. Namun belakangan, pikirannya begitu kacau, sampai-sampai hal kecil pun sering salah. Salah satu pekerjanya sempat mengeluh karena cat yang seharusnya berwarna hijau justru dibawa merah oleh Archer. Setiap harinya, ia bolak-balik ke kantor polisi. Duduk di ruang tunggu, menanti kabar apapun tentang anak-anak yang hilang. Namun hasilnya selalu sama. Tidak ada petunjuk, tidak ada kemajuan. Meskipun polisi sudah berusaha keras, 17 anak itu tetap tak bisa ditemukan. Seolah mereka lenyap begitu saja. Malamnya, si Archer menghadiri rapat di sekolah, seperti di scene sebelumnya, di mana si Archer ini meminta pertanggungjawaban si Justin sebagai seorang guru atas hilang anaknya. Ternyata, si Archer juga yang mengawasi Justin pas dia beli minuman. Bahkan si Archer sampai ngikutin Justin ke rumahnya, dan kita akhirnya tahu yang menggedor pintu dan yang melakukan vandalisme pada mobil Justin adalah Archer. Pas balik ke rumah, si Archer ini nggak bisa tidur tenang. Dia kepikiran terus sama anaknya. Tiba-tiba Archer kebangun. Ia sadar kalau itu cuman mimpi. Gak lama kemudian ada suara langkah kaki dari lantai bawah. Archer langsung mengeceknya. Dan itu adalah anaknya yang sedang lari menuju kegelapan. Archer coba ngejar. Alangkah terkejutnya Archer, dia malah balik lagi ke rumahnya.
Gak hanya itu, di atas rumah Archer terdapat sebuah senjata bertuliskan 217, di mana waktu tersebut adalah waktu anak-anaknya keluar rumah dan hilang. Archer mengikuti anaknya hingga masuk ke dalam rumah itu. Ia melangkah pelan ke salah satu kamar dan menemukan anaknya bersembunyi di bawah selimut. Dengan suara gemetar, Archer bertanya, "Di mana dia sekarang?" Tapi sebelum sempat mendapat jawaban, tiba-tiba sesuatu terjadi. I love you so much. Paginya saat akan pergi kerja, Archer keinget mimpinya semalam. Dia mengejar anaknya lurus ke dalam gelap. Nah, di sini dia penasaran dan langsung menandainya di sebuah peta. Gak sampai di situ, Archer juga meminta rekaman korban anak hilang ke orang tua lainnya karena ngerasa polisi gak becus. Jadi si Archer inisiatif nyari kemana sebenarnya 17 anak yang hilang ini, termasuk anaknya. Saat dalam perjalanan, Archer malah ketemu Justin. Gak pakai lama, dia langsung menghampirinya. Namun saat mereka berdebat, dari arah belakang ada Marcus yang berlari seperti orang yang gak waras menuju mereka. Marcus tiba-tiba aja nyerang Justin dan Archer. Justin yang ketakutan masuk ke minimarket. Oke, kita stop di situ. Kita ke sudut pandang dari si Paul, seorang polisi mantan pacarnya Justin. Dia ini udah nikah bro, dan mertuanya adalah atasan dia sendiri. Saat akan memulai shift paginya, si Paul bertemu dengan Justin, yang lagi ngelapor perihal vandalisme mobilnya. Seperti yang gue bilang, cerita ini punya sudut pandang masing-masing. Saat sedang melakukan patroli, Paul ketemu pemuda yang mencurigakan. Kalau kalian ingat, pemuda ini sempat bukain pintu buat Justin. Dia bernama James. Dan ternyata, bener aja si James mencoba membobol toko. Mengetahui ada polisi, si James langsung lari. Namun ujung-ujungnya tetap ketangkap juga. Si James beralasan kalau dia bekerja di toko tersebut dan dia kehilangan kuncinya. Namun Paul nggak mau percaya gitu aja. Terlebih penampilan dia ini mencirikan sebagai pecandu narkoboy. Ketika Paul memeriksanya, Paul kena suntikan obat terlarang. Karena kesal, Paul langsung meninju James. Dia langsung mencari vaksinnya. Namun, Paul baru sadar kalau kameranya masih nyala. Untuk menutupi kejadian tersebut, Paul melakukan kesepakatan dengan James. Dia akan melepaskan si James dengan syarat James gak boleh kelihatan lagi di daerah itu. Setelah kejadian tersebut, Paul ngadu sama mertuanya. Ya begitulah enaknya punya orang dalam. Selama si James gak ngelapor, maka rekaman itu akan kehapus dengan sendirinya dan Paul akan tetap aman. Namun kalau si James balik lagi dan melaporkan masalah pemukulan tersebut, maka Paul akan dapat masalah besar. Jelas hal tersebut membebani pikirannya sampai dia mendapatkan pesan dari Justin dan kalian tahu kelanjutannya. Pas balik rumah dengan pakaian amburadul, istrinya Paul sadar kalau Paul masih belum bisa move on dari Justin. Singkat cerita, saat kembali bertugas, Paul malah ketemu lagi sama si James di depan kantor polisi. Entah apa tujuannya, namun hal tersebut bikin Paul marah dan langsung mengejarnya. Oke, sekarang kita akan ke sudut pandang si James. James adalah seorang pecandu berat narkoboy, hidup di hutan dengan sebuah tenda. Kerjaannya ya nggak ada. Dia sering ngambil barang-barang orang lain yang kemudian ia jual. Duitnya bukan buat makan, melainkan buat beli narkoboy. Oh iya, saat di toko, si James ini sempat lihat browser 17 anak yang hilang. Dan siapapun yang menemukannya bakal dapat imbalan. Beres jual barang, dia langsung membobol toko. Di situ dia ketemu Paul yang sebelumnya sedang bertugas. Dia lari sekencang mungkin, namun ujungnya ketangkep juga. Nah, jadi pas beres ketangkep dan mau balik, si James gak sengaja lewat rumahnya si Alex. Tahu kalau rumah itu udah kosong beberapa hari, terlihat dari beberapa sampah yang berserakan. Si James coba masuk lewat jendela belakang. Rumah Alex bener-bener gelap dan sunyi. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, si James nyari barang-barang yang bisa ia jual. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kedua orang tuanya Alex, yang dia mematung. Awalnya, dia ngerasa takut. Ditambah ada suara langkah kaki di lantai atas. Namun karena niat malingnya yang udah tinggi, dia nggak mengkhawatirkan itu.
Si James penasaran banget dengan salah satu ruangan. Dia mencoba membukanya, alangkah terkejutnya James kalau di bawah ruangan tersebut banyak anak-anak yang mematung yang mirip seperti poster di toko penukaran yang ia lihat. Karena panik, James langsung menutup pintu ruangan itu, namun dia nggak sengaja jatohin barang curiannya. Dari belakang dia nggak sadar kalau orang tua Alex bangun. Beruntung, James masih bisa kabur meskipun dengan rasa takut yang dalam. Hasil barang curiannya ia jual ke pengepul. Si James kembali mastiin bahwa anak-anak di ruang bawah tanah tadi sama persis seperti yang di poster. Karena kalau beneran sama, hadiahnya lumayan juga. Hasil penjualan barang curian dia pakai buat beli narkoboy. James coba menelpon nomor yang ada di poster 17 anak yang hilang. Si James cuma bisa berani nunjukin tempatnya dan dia nggak mau masuk ke rumah tersebut karena udah tahu rumah itu bener-bener aneh. Si pemberi hadiah nyaranin James buat minta perlindungan ke polisi buat mastiin bahwa informasi yang ia dapat dari tempat tersebut benar. Yah, mau gak mau, James harus ke kantor polisi. Dan apesnya, James malah ketemu sama Paul. Yang dimana sebelumnya, Paul ngancem kalau ketemu lagi sama dia bakal langsung menangkapnya. James langsung lari ke hutan, namun dia ngerasa kalau ada yang aneh. Dan bener aja, dia menemukan sosok misterius berambut merah yang melambaikan tangan padanya. Kalau kalian ingat, sosok ini tuh pernah muncul di mimpinya si Justin sama si Archer dengan penampilan yang mencolok dan ya cukup bikin serem juga. James langsung masuk tenda dan segera menutupnya. Dari luar terdengar suara langkah kaki dan seseorang yang membuka tendanya. Dengan refleks, James langsung nyerang pakai suntikan yang ternyata itu si Paul. Paul yang udah kesel mencoba nembak James. Namun si James memberikan informasi 17 anak yang hilang yang membuat Paul nggak jadi nembak. Paul minta diantar ke tempatnya dan kalau si James bohong, perutnya bakal jadi donat. Paul mengetuk pintu rumah Alex. Dan alangkah terkejutnya si James kalau ada seseorang yang membuka pintunya, bahkan ngobrol sama Paul. Si James mulai gusar, karena sampai malam, Paul belum juga keluar dari rumah itu. Gak lama Paul keluar, namun dia kelihatan marah banget, dan nyeret si James ke dalam rumah. Hey, yo, you good? Jesus Christ, bro. Hey, off me, bro. Get the fuck off me. Get the fuck off me. Oke, kita beralih ke sudut pandang si Marcus, rekan Justin. Sebenarnya gue agak males karena Marcus ini diceritain sebagai kaum belok. Oke, kita bahas dan jangan mengarah ke sana. Marcus dapat laporan dari Justin yang baru aja ngintip rumah Alex setelah mengikutinya. Justin ngerasa kalau rumah Alex aneh banget. Namun karena Justin terus mendesak Marcus, mau nggak mau Marcus harus mengundang orang tua Alex ke sekolah. Namun yang datang bukan orang tua Alex, melainkan seseorang berpenampilan aneh yang mengaku bibinya Alex bernama Gladys. Mirip banget kan sama orang yang melambaikan tangan ke si James. Di situ Gladys ngejelasin ke Marcus bahwa orang tua Alex gak bisa datang karena sedang tidak sehat. Namun Marcus gak bisa bicara sama Gladys. Dia pengen ngomong empat mata sama orang tua Alex karena Marcus sendiri sepertinya gak yakin ngelihat si Gladys sebagai bibinya Alex. Saat di rumah sama pasangan pelanginya. Meskipun gue agak males bahas di sini nih, cuman kalau nggak dibahas, ceritanya nggak bakal nyambung. Tiba-tiba ada yang menekan bel pintu. Dan ternyata itu si Gladys. Entah bagaimana dia tahu rumah Marcus, dan sepertinya Marcus sendiri agak risih sama si Gladys ini. Mungkin karena penampilannya yang aneh. Gladys beralasan kalau dia ketinggalan bus, dan dia kehausan sampai hampir pingsan. Marcus mencoba memberikannya air di gelas, namun si Gladys maunya di mangkuk besar. Di sini si Gladys mulai melakukan semacam ritual aneh dari barang milik Marcus di sekolah. Dia melilitnya di batang mawar berduri, menyayat tangannya sendiri. Gak hanya itu, Gladys bahkan memotong rambut si pelangi. Marcus yang udah risih berusaha menelpon polis. Namun Gladys membunyikan lonceng, di mana hal tersebut membuat tubuh Marcus jadi patung. Gladys melilitkan rambut si pelangi ke batang mawar dan mematahkannya. Di situ Marcus benar-benar hilang kendali, memuntahkan cairan hitam dan menghajar si pelangi dengan brutal. Gak bisa gue tampilkan karena pasti bakal kena pelanggaran. Saat si Gladys mencelupkan batang mawar ke dalam air,
Markus berhenti. Gladys mengganti rambut si pelangi dengan rambut lain, yang dimana itu adalah rambutnya si Justin, pas dipotong sama ibu Alex. Markus benar-benar hilang kendali. Dia berlari dengan muka penuh darah dan mata yang melotot. Dan jika kalian perhatikan, gaya berlarinya itu sama persis dengan 17 anak yang hilang. Dan ya, benar saja, rambut tersebut milik si Justin. Markus terus nyerang Justin, yang lagi ngobrol sama Archer. Justin berhasil kabur menggunakan mobilnya, tapi Markus gak berhenti ngejar. Archer yang kesakitan karena tangannya terluka, ikut ngejar Markus. Namun takdir berkata lain, Markus ketabrak mobil. Kita stop di situ. Sepertinya ritual ini melibatkan barang milik target. Si pembuat ritual harus memiliki barang targetnya, entah itu rambut atau barang yang sering ada di ruangan dia. Dengan begitu, ritual akan sukses 100%. Dan kalau batang mawar nggak dimasukin ke dalam air, si pengajar nggak akan berhenti sampai si target benar-benar KO. Makanya film ini bernama Weapons, ibarat rudal yang mengincar titik panas si target dan nggak akan berhenti sampai target hancur. Oke, kita lanjut. Archer pergi ke rumah sakit untuk mengobati tangannya. Pas mau balik, di situ ada si Justin yang nungguin dia. Di sini Justin ngucapin makasih karena Archer udah nolongin dia. Justin sendiri gak nyangka atas musibah yang menimpa Markus. Karena terakhir mereka bicara, Markus masih normal. Namun, Archer menyadari sesuatu. Gaya berlari Markus sama persis seperti gaya berlari anaknya pas hilang. Dan ada kemungkinan bahwa pelaku 17 anak yang hilang dan kejadian yang menimpa Markus, pelakunya satu orang yang sama. Archer kemudian nunjukin sebuah peta di mana 17 anak yang hilang tersebut berlari menuju sebuah rumah. Justin sadar kalau rumah yang ada di peta tersebut adalah rumahnya Alex. Oke, sekarang kita ke sudut pandang si Alex, di mana awal masalah ini dimulai. Alex adalah tipikal anak yang pendiam. Kadang dia mendapatkan perundungan dari anaknya si Archer. Tiap balik sekolah, ayahnya selalu menjemput pulang. Namun pada hari itu tampaknya Alex dan bapaknya agak kurang bersemangat. Karena saudari ibunya Alex bernama Gladys akan tinggal di rumahnya. Yang aneh adalah Alex dan bapaknya nggak kenal sama si Gladys ini. Bapaknya sendiri ragu kalau istrinya juga nggak kenal sama Gladys. Sampai di rumah ibunya Alex tampak sibuk karena sebentar lagi saudarinya akan datang. Tepat di malam hari, Gladys pun datang. Namun, sepertinya si Alex kurang suka sama orang ini. Paginya, pas mau berangkat sekolah, Alex lihat ibu sama ayahnya berdebat perihal kedatangan Gladys. Ayahnya nggak setuju kalau Gladys tinggal sama mereka. Di sisi lain, ibunya Alex nggak punya pilihan, karena mau bagaimanapun Gladys adalah saudarinya. Tampaknya ayah dan anak ini sangat risih dengan kehadiran Gladys. Namun ayah Alex memastikan bahwa Gladys nggak bakal lama tinggal di rumahnya. Hari itu semuanya berubah. Ayah Alex gak datang buat jemput Alex. Dan terpaksa Alex harus jalan kaki ke rumahnya. Saat sampai, rumah yang biasanya ramai jadi sepi dan sunyi. Dengan kedua orang tuanya yang gak normal. Di sini Gladys bilang kalau ibu dan ayah Alex cuman kecapean aja. Alex yang kesal menyiram ayahnya, namun gak ada reaksi sama sekali. Ternyata firasat Alex benar bahwa Gladys membawa petaka bagi keluarganya. Paginya Alex masih melihat kedua orang tuanya di meja makan. Si Gladys ngancam Alex buat gak ngebocorin kalau dia ada di rumah Alex. Karena gak dapet jawaban dari Alex, Gladys langsung melakukan ritual, di mana kedua orang tua Alex menusuk mukanya dengan garpu. Seperti biasa, karena terlalu gore, kita skip bagian ini. Alex yang panik, mau gak mau harus nurut apa yang Gladys katakan. Terlebih si Alex ini masih kecil, jadi dia juga bingung harus ngapain buat nyelamatin orang tuanya. Hari demi hari ia lewati, pulang sekolah tanpa sambutan hangat dari kedua orang tuanya. Atas perintah Gladys, kini Alex harus mengurus kedua orang tuanya dengan memberinya sup kaleng setiap hari. Ada satu momen di mana Alex melihat wujud asli Gladys, berbadan kurus dengan kepala yang botak. Dia sepertinya sedang sakit.
Gladys memberikan sebuah tugas lagi pada Alex, di mana Alex harus mengambil barang setiap teman sekelasnya. Mungkin dengan cara itu Gladys bisa sembuh. Gladys juga berjanji, kalau dia sembuh, dia akan meninggalkan rumah ini dan mengembalikan orang tua Alex seperti sebelumnya. Harapan tersebut memaksa Alex buat ngambil name tag milik teman sekelasnya. Justin sempat memergokinya, namun Justin gak curiga sama sekali, karena Alex ini termasuk anak yang baik. Karena belakangan ini Alex jadi pendiam, Justin coba ajak bicara, namun jawabannya malah datar. Sampai rumah, Alex langsung ngasih name tag temen-temennya ke kamar Gladys. Tepat di jam 2 malam, Gladys melakukan ritualnya. Alex sendiri dibuat bingung dengan tingkah Gladys, dan tepat di jam 2:17, Gladys membunyikan lonceng. Dia mengajak Alex keluar sambil menyaksikan apa yang akan terjadi. Dan alangkah terkejut Alex ketika mengetahui teman-temannya berlarian menuju rumahnya. Oleh karena itu juga, akhirnya Kira tahu kenapa Alex sendirian di dalam kelas pas di scene awal. Di sini ternyata Gladys juga diinterogasi. Namun si Gladys ini pinter banget bersilat lidah, sehingga gak ada sedikit pun rasa curiga dari polisi dan tim penyidik. Dan sebelum tim penyidik menggeledah rumah Alex, Gladys memindahkan anak-anak dan merapihkan rumah tersebut, sehingga tim penyidik gak menemukan hal aneh apapun di rumah Alex. Setiap hari, Alex selalu membeli sup kaleng untuk memberi makan orang tua dan teman-temannya. Namun hari itu Alex sedikit terkejut karena melihat mobil polisi di depan rumahnya. Saat masuk, ternyata itu adalah Paul yang udah membeku. Gak hanya Paul, di situ juga ada si James yang sebelumnya diseret Paul. Gladys yang tahu kalau beberapa orang udah mulai curiga, meminta Alex berkemas karena mereka akan pergi dari rumah itu. Gladys juga meminta Alex untuk gak melangkahi garam. Jika berani melewatinya, hal buruk akan terjadi. Pas lagi tidur, Alex mendengar sebuah mobil mendekat. Ternyata itu adalah Justin dan Archer. Mereka berniat masuk, namun masih ragu. Lalu Gladys mengendalikan Paul dan menyuruh mereka buat pergi. Bukannya pergi, si Justin justru penasaran apa yang sedang Paul lakukan di rumah Alex. Alex yang melihat Justin mendekat langsung bersiap, seolah akan ada sesuatu yang besar terjadi. Justin dan Archer masuk dan menemukan Paul. Namun pas Justin melewati garis garam, mereka langsung mendapatkan serangan dari si James dan Paul. Hal yang sama juga dilakukan oleh Alex. Dia melewati garam dan kedua orang tuanya langsung menyerang Alex. Meskipun Justin menyerang Paul dengan pengupas kentang, tampaknya hal tersebut gak berpengaruh sama sekali. Bahkan si James sendiri cukup kuat. Archer memukulnya berkali-kali dan tetap menyerang. Sampai Archer masuk ke ruangan 17 anak hilang. Sementara itu Justin berhasil menggedor Paul di kelapa. Justin berhasil lepas dari serangannya dan langsung menolong Archer. Dengan segera Archer mencari anaknya, namun dia malah ketemu Gladys dan langsung mengambil kalungnya. Gladys menggunakan Archer buat nangkep Justin. Alex sendiri masih mencari cara supaya orang tuanya bisa sadar. Bahkan dia sampai masuk ke kamar Gladys. Nah, di momen tersebut, Alex mengetahui sesuatu tentang ritual Gladys. Kesalahan Gladys di sini adalah, dia nggak akan tahu bahwa anak kecil akan cepat belajar dari orang dewasa. Alex mengambil tangkai bunga mawar dan rambut palsu Gladys. Dia mulai melakukan ritual persis seperti yang dilakukan Gladys. Kemudian, mematahkan batang mawar tersebut. Kalian tahu apa yang terjadi? Anak-anak di ruang bawah tanah langsung ngejar Gladys, gak pakai pandang bulu. Mereka bahkan nekat nabrak apa aja yang menghalangi. Di sini gue puas banget ngeliat si nenek sihir kena karmanya. Dan yap, salah satu anak berhasil menangkapnya. Jelas adegan ini gak bisa gue tampilkan, takut kena pelanggaran. Alex terus menahan pintu dari amukan orang tuanya. Begitu juga dengan si Justin, mencoba bertahan dari si Archer. Beruntung 17 anak yang hilang berhasil ngirim si Gladys ke isekai,
Dan mereka yang kena santet, Gladys kembali sadar. Melihat kekacauan yang terjadi, Archer segera mengikutinya. Dia tahu bahwa ini semua pasti ulah Gladys. Justin sendiri langsung berlari ke lantai atas untuk melihat kondisi Alex. Alex berhasil selamat dan sedang dipelukan orang tuanya. Meskipun belum sepenuhnya sadar. Sama seperti Archer, dia berhasil menemukan anaknya dengan kondisi yang masih linglung. Kemungkinan karena terlalu lama di bawah pengaruh si Gladys, karena si Archer hanya beberapa menit, jadi dia sadar dengan cepat. Setelah kejadian itu semua, dalam waktu sebulan para korban mulai sedikit pulih. Dan film pun selesai. Kalau menurut gue pribadi, film Weapons ini sih nggak bisa dibilang serem banget ya. Lebih ke bikin suasana tegang dikit, tapi nggak sampai bikin jantung pindah alamat. Jadi walaupun banyak yang bilang ini film paling serem di tahun 2025, kayaknya mereka nonton pas lampu mati kali ya. Tapi ya balik lagi, tiap orang punya pandangan masing-masing soal rasa takut. Oke deh, makasih banget udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat subscribe dan aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan kalau gue upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih.